Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada semua Nabi Allah, terkhusus Nabi terakhir kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari ke-22 Safar 1445 Hijriah, dan kita baca Quran Surat Al-Fatihah, Quran Surat Asy-Syu'ara, Quran Surat Az-Zukhruf, dan Quran Surat Mursalat. Dan topik kita hari ini adalah siapakah Ahlul Kitab dalam Al-Quran. Dunia harus menunggu 600 tahun untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi atas peristiwa penyaliban sampai Al-Quran diwahyukan. Kemudian Allah menjelaskannya dalam Al-Quran bahwa Allah membuatnya tampak bagi mereka seperti disalib. Jadi saat itu melihat Nabi Isa sudah meninggal dunia. Tetapi kemudian Allah mengembalikan jiwanya ketika tidak ada yang bisa melihat. Kemudian Allah mengangkatnya ke sisinya. Ini adalah penjelasan Allah dalam Al-Quran. Dalam Quran Surat An-Nisa, ayat yang datang setelah ayat tentang penyaliban, Allah sangat marah dengan peristiwa penyaliban nabinya. Di ayat ini Allah menunjukkan kemarahannya, sehingga pada mereka sekarang Allah tidak lagi menyebutnya Bani Israel. Allah sekarang menyebut mereka sebagai ahli kitab atau ahlul kitab. Yang sebelumnya Bani Israel terbagi menjadi dua, yang bersedih atas peristiwa penyaliban disebut Nasrani atau mereka yang menerima Isa sebagai Al-Masih, dan yang bergembira disebut Yahudi, yaitu mereka yang menolak Isa sebagai Al-Masih. Dan bagi yang menolak Isa sebagai Al-Masih, dalam Quran Surat An-Nisa selanjutnya Allah berfirman, tidak satupun dari mereka akan lolos dari azab Allah, kecuali mereka yang telah menerimanya sebagai Al-Masih sebelum kematian mereka. Jadi yang Allah maksud dengan ahlul kitab di sini adalah mereka yang menolak Nabi Isa sebagai Al-Masih, dan pada mereka akan dimintakan pertanggungjawabannya di hari penghakiman nanti, kecuali bagi mereka yang telah mengakui Isa putra Maryam sebagai Al-Masih sebelum ajal mereka. Dan jika mereka melakukannya pada saat ajal mau menjemput, di saat roh sudah di kerongkongan pun, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti saat peristiwa Fir'aun yang akhirnya mengakui bahwa dirinya bukanlah Tuhan saat roh di kerongkongannya. Jadi berhati-hatilah jika saudara menolak Al-Quran sebagai firman Allah atau firman Tuhan yang Maha Esa. Pasti saudara akan mempertanggungjawabkannya di hari penghakiman nanti. Menolak Musa sebagai nabi, menolak Taurat, menolak Injil yang mengajarkan satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Ini sama seperti sekarang ini, saat Allah menetapkan sholat berjamaah harus menempelkan antara bahu dengan bahu. Tapi kita kebanyakan lebih memilih perintah Washington dengan sholat berjarak. Padahal Allah telah memperingatkan kita dengan ditemukannya jasad Fir'aun tahun 1897 bahwa jasadmu ketika muncul kembali dalam sejarah akan berfungsi sebagai tanda bagi orang-orang yang datang setelahmu. Jadi apa tanda-tandanya?
bahwa orang-orang yang hidup seperti caramu akan mati seperti caramu. Ini bukanlah takwil atau interpretasi, tapi ini adalah tafsir. Jadi orang-orang yang mengikuti cara Fir'aun menolak ketetapan Allah sepanjang hidupnya, walaupun di akhir hayatnya menyatakan keimanannya, akan dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab.